Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vivia Setika dengan NIM 2111290053. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari prinsip penemuan fonem. Yang pertama itu fonem. Sebelum ditemukan sejumlah fonem dalam bahasa Indonesia, terlebih akan dirumuskan mengenai pengertian tentang fonem. Fonem adalah unsur bahasa yang terkecil dan dapat dibedakan arti atau makna. Berdasarkan definisi ini, maka setiap bunyi bahasa, baik segmental maupun suprasegmental, apabila terbukti dapat membedakan arti dapat disebut fonem. Kemudian itu alofon. Alofon adalah pembedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafazkan pada posisi awal besar dan tengah kabel, berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir jawab. Kemudian distribusi. Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu distribute, yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution, yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Kemudian komplementer. Bila mana dua bunyi dikatakan beberapa dalam distribusi yang komplementer atau yang mempunyai distribusi yang komplementer. Untuk dapat mengetahui hal ini, perlu dilihat tempat kedua bunyi tersebut berbeda. Tempatnya dapat ditentukan dengan melihat jenis bunyi yang mengapitkan, atau dapat juga ditentukan dengan melihat jenis suku tempat berbeda. Kemudian pasangan minimal. Pasangan minimal merupakan pasangan dua kata dasar yang artinya berbeda. Jumlah dan urutan bunyinya sama dan di dalamnya hanya berbeda satu bunyi. Dari sebuah pasangan minimal hanya dapat diperoleh dua fonem. Misalnya, gali bisa jadi gali, kali yaitu kali adalah pasangan minimal. Dan dari pasangan minimal ini diperoleh dua fonem, yaitu G dan K. Perubahan bunyi bahasa Jawa berupa pengurangan bunyi meliputi perubahan sinkop, apokop, dan aparasis. Berikut uraiannya. Sinkop mengacu pada hilangnya vokal dan di tengah kata, walaupun dapat didefinisi tersebut dijelaskan bahwa bunyi yang hilang adalah bunyi vokal. Kombel justru menyajikan contoh sinkop yang berupa penghapusan konsonan, misalnya kata Norman dan Fastby atau Fastby. Karena itu dapat diambil pemahaman bahwa sinkop tidak hanya terbatas pada hilangnya vokal di tengah kata, tetapi bisa juga berupa konsonan. Kemudian asimilasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, asimilasi adalah penyesuaian pelaburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Sedangkan dalam buku modul pengembangan keprofesian berkelanjutan, asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar budaya yang berbeda-beda yang saling bertemu dalam waktu yang cukup lama, sehingga bisa menggantikan unsur-unsur kebudayaan yang lama dan digantikan dengan budaya baru.
Kemudian disimilasi. Arti kata disimilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Belakangan ini penggunaan kata-kata dalam ucapan dan keterangan makin luas dan banyak menggunakan kata-kata yang jarang digunakan, sehingga membuat kita kadang tidak tahu maksud dari kata tersebut, seperti penggunaan kata disimilasi. Namun, apakah kamu mengetahui definisi kata disimilasi yang sebenarnya supaya kamu paham dalam membaca kalimat yang mengandung kata tersebut? Berikut ini adalah penjelasan dalam arti kata disimilasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata disimilasi dalam Kamus Besar Indonesia KBBI adalah disimilasi. 1. Tindakan atau hal membuat berbeda. 2. Proses yang mengakibatkan penguraian senyawa atau zat organik. Kemudian metatesis. Reaksi metatesis terkadang disebut sebagai reaksi pertukaran ganda, reaksi penggantian ganda, atau reaksi dekomposisi ganda, atau adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan pertukaran ikatan antara dua spesies kimia yang tak saling bereaksi yang menghasilkan pembentukan produk dengan jenis ikatan yang sama. Reaksi ini digambarkan melalui skema berikut. A B tambah C kurang D sama menjadi A kurang D tambah C kurang B. Kemudian yaitu elipsis. Elipsis adalah pelepasan kata atau kalimat yang menggunakan penggunaannya telah diatur dalam Pedoman Umum Bahasa Indonesia PUEBI. Dilansir dari buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia Ejaan oleh Sriyanto 2014, tanda elipsis digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.